Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kisah negosiasi antara Kiai Semar Bodronoyo dengan Syekh Subakir di Tanah Jawa. Dari semenjak Pulau Jawa ada di muka bumi ini, Kiai Semar Bodronoyo atau Sang Hyang Ismoyo sudah mendudukinya atau bersemayam di Pulau Jawa. Ketika itu datanglah seorang utusan dari negeri seberang, tepatnya dataran Persia atau Tanah Syam. Beliau bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir datang ke Tanah Jawa membawa amanah dari Baginda Sultan Muhammad. Tujuan Syekh Subakir datang ke Tanah Jawa yaitu membawa amanah untuk menyebarkan agama Islam. Begitu menginjakkan kaki di Tanah Jawa, Syekh Subakir mengundang danyang Pulau Jawa yaitu Sang Hyang Ismoyo atau Kiai Semar Bodronoyo. Maka terjadilah dialog dan obrolan orang-orang Persia dengan Sang Hyang Ismoyo. Syekh Subakir membuka obrolannya. "Wahai Kisanak, siapakah engkau Kisanak? Tolong jelaskan kepada saya." Sang Hyang Ismoyo menjawab, "Aku ini pamomong Tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak saat kematian para dewa, saya telah menjadi penjaga para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, kemudian dikenal sebagai Ki Lurah Bodronoyo." Lalu Syekh Subakir mengangguk-angguk, "Oh, berarti Kisanak ini adalah danyang Tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Muhammad Al-Bakir yang berasal dari seberang yaitu Tanah Syam atau Persia." Sang Hyang Ismoyo sambil mengerutkan dahi berkata, "Apakah ada hal jengandiko hingga datang ke Tanah Jawa?" Lalu Syekh Subakir menjawab, "Saya diutus oleh Baginda Sultan Muhammad yang bertahta di negara bagian Istanbul, Turki, untuk datang ke Tanah Jawa. Dan saya tidak datang sendiri, kami datang bersama beberapa kerabat yang keduanya diutus oleh Yang Mulia Sultan." Lalu Sang Hyang Ismoyo berkata, "Wahai Kisanak, ceritakan lebih banyak tentang Kisanak, agar saya tahu permasalahannya." Lalu Syekh Subakir bercerita, "Baiklah, pada suatu malam Sultan Muhammad bermimpi menerima petunjuk atau wisik dari Sang Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Beliau diperintahkan untuk mengirim beberapa alim ke Tanah Jawa ini. Yang dimaksud alim ini adalah swesama ulama, brahmana, dan atau resi di Tanah Hindu. Dalam bahasa kami disebut ulama." Sang Hyang Ismoyo menyahut, "Jadi jengandiko ini adalah salah satu dari golongan ulama?" Syekh Subakir menjawab, "Ya, saya adalah salah satu dari utusan yang dikirim oleh Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci, agama suci yaitu Islam." Sang Hyang Ismoyo menjawab, "Bukankah Kisanak sudah tahu bahwa di Tanah Jawa sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari Tanah Hindu, buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi?" Syekh Subakir lalu melanjutkan penjelasannya, "Begini Kisanak, biarlah kaulo dasi atau rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya Tanah Jawa lebih paham, bahwa sebelum ada agama Hindu dan Buddha masuk ke Tanah Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan, kapitayan atau ajaran asli Tanah Jawa yang berupa ajaran Budi." Lalu Hyang Ismoyo mengangguk, "Ya, rupaya Kisanak pun sudah menyelidiki kaulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini." Dan Syekh Subakir pun berkata, "Jika berkenan tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di Tanah Jawa ini." Lalu Sang Hyang Ismoyo bercerita, "Singkatnya adalah, kepercayaan orang Jawa itu seperti ini. Orang Jawa sejak dahulunya nenek moyang mereka percaya akan adanya yang Maha Kuasa, yang tan keno kinoyo ngopo, tidak mungkin dijelaskan bagaimana itu. Dia adalah pencipta segalanya, Bawono Agung, Bawono Alit, dunia besar dan dunia kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika orang Jawa menyembah Sang Pencipta,
Mereka menyimpulkannya dengan tempat yang hampa atau suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Hyang ada. Karena itu tempat pemujaannya orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, atau ruangan kosong, untuk arah pemujaan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang maha berkuasa. Lalu dalam heningnya malam Syekh Subakir tersontak, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman, pegangan atau pakaian, yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal, yang menjadi pencipta, pengatur, dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad, dia maha dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dia daripada manusia itu sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah wahai Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat sekarang, bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, banyak perampokan, dan penindasan di mana-mana, ini harus diperbaiki budi pekertinya. Sang Hyang Ismoyo sambil memegang dagunya berucap, saya juga sedih memikirkan orang-orang saya, akhlaknya rusak, pejabat negara telah hilang dharmanya, mereka saling berebut kekuasaan serta kemewahan duniawi, para pendito tidak bisa berbuat banyak, orang kecil bersila atau meronta-ronta, mencari pegangan di saat benar-benar edan. Syekh Subakir lalu berucap, karena itulah Kisanak, mungkin Sang Mahajawoto Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkonmu, atau wilayah yang menjadi kekuasaanmu ini. Sang Hyang Ismoyo lalu mengangguk, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir menyahut, apa syarat-syarat itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sang Hyang Ismoyo berkata, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma ataupun kepercayaan. Kedua, jika ingin menjadikan sebuah bangunan tempat beribadah atau pemujaan, buatlah bentuk luarnya atau bangunannya terlihat seperti corak Hindu Jawa, padahal bagian dalamnya Islami. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam maka ratu atau raja yang pertama harus anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, ibunya Islam, jika bapaknya Islam, ibunya Hindu. Keempat, jangan sampai wong Jowo menjadi Arab atau Persia, biarlah mereka tetap menjadi orang Jawa, dengan budaya Jawa, meskipun agama yang mereka anut adalah Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti, hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang kembali lagi, ingat itu, dan 500 tahun maka aku akan datang kembali lagi, jika syarat-syarat itu kau abaikan aku akan membuat goro-goro. Syekh Subakir lalu menjawab, baiklah syarat pertama sampai keempat aku setujui, namun khusus syarat yang keempat betapapun aku beserta kawan-kawanku akan tetap selalu menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan kuasaku lagi, biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Dan akhirnya Sang Hyang Ismoyo menyetujuinya. Salam Rahayu.